Assalamualaikum teman-teman, kembali ketemu dengan Bang Topper. Kita bahas hukum lagi dengan bahasa sederhana seperti biasa, bahasa kampung atau bahasa sehari-hari. Yang kita bahas kali ini tentang anggota TNI menjadi debt collector atau memakai jasa TNI untuk menagih utang, atau TNI melindungi orang yang berutang. Kira-kira begitu bahasanya. Bagaimana jika hal itu terjadi? Dan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe Anda juga membuat saya semangat untuk membuat tema seputar dunia hukum. Dan biasakan nonton sampai selesai, biar kita tidak gagal paham. Dalam kehidupan sehari-hari, pinjam-meminjam itu hal yang lumrah. Tetapi bagaimana jika kita gagal membayar utang atau orang yang mengutangkan kita itu memakai jasa anggota TNI untuk menagih utang? Atau kalau kita bantu orang lalu ketika kita meminta kembali uang yang telah kita pinjamkan, orang yang kita utangkan itu bawa polisi atau bawa TNI. Pasti kita akan berpikir hal yang lain dan ketakutan pastinya. Jika kita yang berutang, kita ketakutan jika utang kita yang nagih adalah anggota TNI. Apalagi kalau mengancam atau nakut-nakutin atau bahasa yang lain, contohnya marah-marah atau segala macam. Begitu kira-kira. Begitu juga jika kita yang mengutangkan apabila orang yang kita tagih dilindungi anggota TNI. Dalam hal ini dilarang atau ditakut-takuti oleh anggota TNI atau diancam oleh anggota TNI. Pasti hal yang kurang baik atau kita takut untuk nagih kembali. Contoh, kita nagih seseorang, terus seseorang ini bukan bayar utangnya, malah nakutin atau bawa TNI untuk gertak kita atau sebagainya. Begitu teman-teman. Kita bahas dulu dasar hukum debt collector dalam hal ini, karena utang, jadi biasanya yang menagih utang itu berbicara soal debt collector. Dasar hukum debt collector sebenarnya tidak ada aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagihan utang atau debt collector itu. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Begitu aturannya. Sekali lagi, tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur hal itu. Urusan utang piutang adalah murni hubungan perdata antara berutang atau debitur dalam bahasa hukumnya atau bahasa banknya, yang mengutangkan kreditur atau yang meminjam atau yang punya utang, yang berdasarkan pasal 1754 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika ada salah satu pihak yang wan prestasi, mekanisme penyelesaian tunduk pada hukum perdata, yakni kreditur dapat melakukan somasi kepada debitur yang lalai dalam menyelesaikan kewajibannya. Sekarang kita bahas tugas pokok anggota TNI, karena tema kita adalah TNI menjadi penagih utang. Pada dasarnya anggota Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, dan memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi anggota TNI berprofesi sebagai jasa penagih hutang atau anggota TNI melindungi orang yang berutang itu tidak sesuai dengan tugas pokok TNI atau itu menyalahi aturan. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa anggota TNI telah bekerja di luar peran dan tugas anggota TNI, dan dalam hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Nah, jika anggota TNI melakukan pemaksaan jika menagih utang atau apabila dia melindungi si berutang atau menakut-nakutin, mengancam dan sebagainya, apalagi kalau sampai ada peristiwa hukum, contohnya memukul dan lain-lain. Aturan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI pada dasarnya tertuang khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Ketentuan yang digunakan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana hukum tetap menggunakan
aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Akan tetapi diadili di pengadilan militer. Adapun ancaman pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemaksaan adalah hukuman penjara 1 tahun atau denda sebanyak Rp4.500. Itu menurut pasal 335 ayat 1 butir 1, di mana berbunyi barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan. Sekali lagi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Itu hukumnya. Jadi jika teman-teman mengalami hal serupa atau sama hal dengan yang kita bahas kali ini, teman-teman boleh mengingatkan anggota TNI tersebut untuk tidak mencampuri urusan masyarakat. Ingatkan dengan sopan dan santun. Saya yakin TNI itu akan sadar aturan hukum dan pasti dia akan mengambil jalan tengah dan tidak memihak. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI itu merupakan tindak pidana yang dikategorikan ringan sifatnya atau perbuatan yang melanggar hukum perundang-undangan pidana yang sedemikian, hal tersebut merupakan jenis pelanggaran hukum militer. Ada hal yang diatur dalam sifat atau pelanggaran hukum yang ringan sifatnya. Yang pertama, segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan. Yang kedua, perkara sederhana yang gampang pembuktiannya. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 hari. Jadi anggota TNI yang bersangkutan terbukti melanggar hukum disiplin militer, ia dapat dijatuhi hukuman disiplin militer yang diikuti oleh sanksi administrasi berupa teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Kesimpulan teman-teman, apabila anggota TNI menagih utang atau menjadi debt collector atau melindungi orang yang berutang supaya tidak bisa ditagih utangnya, atau menyuruh orang lain untuk tidak membayar utangnya, atau mengancam orang yang berutang, apalagi kalau disertai dengan ancaman atau kekerasan, teman-teman bisa melakukan perlawanan hukum dengan melaporkan ke kantor polisi terdekat atau ke kantor polisi militer. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang sempurna di hati teman-teman. Izinkan saya apabila ada kekurangan dari cara saya menyampaikan atau cara saya menjelaskan ada kekurangan. Dengan sangat berterima kasih saya mohon masukannya dan cantumkan masukan Anda di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.